Qala rahimahullah wa qad taqaddam anna al-'abda la yatruku ma yuhibbu wa yahwa illa, kalau di kitab mana tidak ada illa. Antum ada illanya. La yatruku ma yuhibbuhu wa yahwa illa lima yuhibbuhu wa yahwa. Ada illanya? Ada. Kita cetakan majma' nanti. Kalau ana yang di sini langsung. Waqad taqaddama anna al-'abda la yatruku ma yuhibbuhu wa yahwa walakin yatruku adha'afahuma mahabbatan li aqwahuma mahabbatan. Langsung. Yang diinginkan sama. Seseorang tidak akan meninggalkan sesuatu yang dia cintai dan dia sukai, tetapi dia meninggalkan yang paling lemah kecintaan kepadanya untuk meraih yang lebih kuat kecintaan kepadanya. Artinya dia tidak meninggalkan sesuatu yang disukainya sama sekali kecuali karena ada yang lebih baik. Karena ada yang lebih dia sukai. Bukan sama sekali dia tinggalkan yang tidak disukainya ini, ya. Tapi dia beralih kepada yang lebih dia sukai. Paham ini maksudnya? Ya. Nah, jadi itu tabiatnya kita benar. Kita manusia itu tidak meninggalkan sesuatu yang kita sukai kecuali untuk memilih yang lebih kita sukai. Dari sini berangkat nanti. Kenapa kita senang dengan kelalaian, dengan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang salah. Tinggal kita ngukur diri kita sendiri masing-masing. Penyakit ini keadaan ini ada pada kita. Kita tidak membencinya, tapi kita meninggalkan sesuatu karena ada yang lebih baik. Nah, coba kalau yang misalnya yang kita tinggalkan itu, nah, yang kita anggap lebih baik itu adalah yang sesuai dengan selera kita, nafsu kita. Yang kita pandang baik, tapi ternyata Allah tidak suka dengan yang kita pilih. Allah tidak senang dengan yang kita pilih, tapi kita lebih milih itu. Berarti kita lebih menyukai sesuatu tersebut daripada yang disukai oleh. Waqad taqaddama anna al-'abda la yatruku ma yuhibbuhu wa yahwa illa lima yuhibbuhu wa yahwa. Seseorang itu tidaklah meninggalkan sesuatu yang dia cintai dan dia sukai kecuali untuk sesuatu yang dia cintai dan dia sukai juga. Tetapi lakin yatruku adha'afahuma mahabbatan li aqwahuma mahabbatan. Jadi dia tidak meninggalkan sesuatu yang dia sukai dan dia cintai kecuali untuk sesuatu yang dia cintai dan dia sukai juga. Jadi apa maksudnya? Dia meninggalkan yang lebih lemah untuk mencari yang lebih kuat, yang lebih besar dorongan yang lebih dia sukai, lebih dia cintai. Ini kita. Ini manusia. Kama annahu yaf'alu ma yakrahuhu, sebagaimana kita yaf'alu ma yakrahuhu, mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai, li husuli ma mahabbatuhu aqwa indah min karahati ma yaf'alu, untuk mendapatkan sesuatu yang mahabbatuhu aqwa, kecintaan kepadanya, kesukaan kepada itu lebih kuat daripada ketidaksukaan apa yang dia lakukan. Misalnya apa? Siapa yang senang minum yang pahit-pahit? Ketika dia sakit, misalnya malaria, minum pil kina kan pahit. Tapi kenapa dia lakukan? Untuk meraih sesuatu yang lebih dia cintai apa? Kesehatan. Paham kan? Nah, ini kis ala baqi. Kiaskan. Nah, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak sukai untuk mendapatkan yang lebih baik. Di sini diuji keimanan kita. Apa contohnya? Lihat bagaimana salaf. Ya, bagaimana salaf kita. Mereka melakukan sesuatu yang tidak disukai apa? Berjihad, berperang, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta. Untuk apa? Sesuatu yang lebih mereka cintai, kehidupan yang abadi, cintaan di sisi Allah. Kan itu. Ini yang kita bawakan ke sana. Ini yang dimaukan oleh beliau. Nah, li husuli ma mahabbatuhu aqwa indah min karahati ma yaf'al. Kita bayangkan bagaimana seorang sahabat ketika ada Rasulullah SAW menyatakan bahwa
siapa yang mati dalam peperangan ini dia akan masuk surga. Ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka yang masuk dalam jannah. Engkau minhum. Engkau termasuk di kalangan mereka. Makan kurma. Wah, ini terlalu lama kalau menghabiskan ini. Apa yang dia inginkan? Cepat masuk surga ini, sehingga kurma yang tinggal beberapa butir itu dibuang, kemudian dia bertempur. Qala rahimahullah, nah, li husuli mahabbatuhu aqwa indahu min karahati ma yaf'aluhu aw li khalasihi, atau untuk dia melepaskan diri min makruhin, dari sesuatu yang tidak disukai, karahatuhu indahu aqwa min karahati ma yaf'aluhu. Ini untuk melepaskan diri dari sesuatu yang jelek, yang ketidaksenangan terhadap perkara itu lebih kuat di sisi dia. Untuk selamat dari yang buruk ini, ya. Nah, ya khalasihi, bagian yang mana kebencian terhadapnya, ketidaksenangan terhadap itu lebih kuat dalam dirinya, ya, daripada apa yang dia lakukan. Sama seperti orang yang makan misalnya minum yang pahit tadi, menyakiti diri misalnya, apa dengan dibekam misalnya, kan sakit itu dibekam, ya, atau dikai, tapi dia harus melakukan itu, nggak senang memang dengan bekam atau dikai. Kenapa? Sakit. Untuk apa? Untuk dapatkan kesembuhan, kesehatan, kan gitu. Nah, bisa untuk kita kiaskan dengan yang lain, berpayah-payah dia untuk misalnya apa? Seperti kata-kata mereka yang misalnya lautan ku seberangi, gunung akan kudaki. Untuk apa? Mencari sesuatu yang dia cintai. Demi untuk walaupun menghadapi apa pokoknya. Mafhum ya? Waqad taqaddam anna khasiyatal aqli, telah lewat di antara keistimewaan, kekhususan akal itu, khasnya akal itu dia yang namanya akal, dia itu isarun alal mahbubain ala adnahuma. Murninya akal, itu bersihnya, sehatnya orang itu masih waras, berarti akalnya itu adalah dia mendahulukan yang a'la mahbubain min atau ala adnaha. Jadi a'la mahbubain ala adnaha. Akal yang sehat itu, sehatnya akal, bersihnya akal, itu dia mendahulukan yang paling tinggi dari dua hal yang disukainya itu daripada yang rendah. Ini akal yang sehat. Paham ini kan? Akal yang sehat itu dia mendahulukan sesuatu yang lebih dia sukai daripada yang paling tinggi, yang paling disukainya daripada yang rendah. Wa aisarul makruhain ala aqwahuma. Nah, dia mendahulukan perkara jelek tapi yang paling ringan untuk menghindarkan yang lebih jelek lagi. Dia tempuh perkara-perkara yang ringan, yakni ketidaksenangannya itu, untuk menghindarkan diri dari yang lebih berat lagi, daripada berlama-lama di rumah sakit misalnya. Biarlah capai sedikit, sakit sedikit, dipijat ataupun dibekam, lebih dia pilih. Maksud ini ya? Nah, ini maksud yang diinginkan oleh beliau. Waqad taqaddama, akal yang sehat seperti itu. Waqad taqaddama anna hadza kamalu quwwatil hubbi wal bughdi. Bahwa ini semua adalah tanda kesempurnaan kekuatan cinta dan benci. Kekuatan antara, kesempurnaan kuatnya rasa cinta dan benci dalam diri seseorang. Wala yatimmu lahu illa bi amrayn. Wala yatimmu lahu hadza illa bi amrayn. Dia tidak akan mungkin sempurna mendapatkan keadaan ini, mampu untuk dia memilih makruh yang paling ringan untuk menolak makruh yang paling berat, mampu dia untuk mendahulukan mahbub yang paling tinggi dari yang paling rendah, itu dengan dua hal: kuwatul idrak wa syaja'atul qalbi. Daya tangkap yang kuat, pemahaman yang kuat, dan hati yang berani. Fa inna takhalluf an dzalik, tertinggalnya atau ketiadaan dari ini semua, dua hal ini tidak ada, salah satunya atau dua-duanya tidak ada, wal amal bi khilafihi, dan bahkan mengamalkan yang sebaliknya, yakunu imma, maksudnya ini bisa ke atas juga ya. Fa inna takhalluf an dzalik, ini ketiadaan kemampuan dia untuk memilih mahbub yang lebih tinggi
ya, a'lal mahbubain, dari yang adnanya. Nah, dan ketidakmampuan dia untuk memilih aisar makruhain, untuk menolak yang a'sar, yang lebih sulitnya itu. Kemudian wal amal bi khilafi, dan justru mengerjakan yang sebaliknya. Mengerjakan yang sebaliknya berarti apa? Dia memilih yang makruh yang lebih sulit, meninggalkan yang lebih mudah, mahbub yang lebih rendah, lalu meninggalkan mahbub yang lebih tinggi. Nah, ini khilaf dari. Kenapa itu terjadi? Yakunu imma li dha'fil idrak, boleh jadi karena lemahnya daya tangkap, pemahaman, kekuatan pemahaman. Bihaitsu, di mana dia lam yudrik, innahu lam yudrik maratibal mahbub wal makruh ala ma hiya alaihi. Kenapa demikian? Li dha'fil idrak, lemahnya pemahaman dia, lemahnya pengetahuan dia, lemahnya ilmu. Lemahnya ilmu dia, di mana dia tidak bisa mengetahui, tidak bisa mengenal tingkatan-tingkatan al-mahbub wal makruh sebagaimana adanya. Nah, antum yang belajar Kashfus Syubhat, syarah salah satu usul, itu dijelaskan oleh beliau. Ya, maratibul idrak itu ada 6. Al-ilmu, kemudian al-jahl, kemudian nanti ada dhann, ada waham, kemudian ada syak. Jahal itu dibagi 2, jahal basit, jahal murakkab. Nah, ya. Nah, ini tingkatan al-ilm. Al-ilmu al-idraku syai' ala ma huwa alaih. Idraku syai' ala ma huwa alaih. Nah, ini dia tidak punya. Nanti di sini disebutkan dhafil idrak bihaitsu innahu lam yudrik maratibal mahbub wal makruh ala ma hiya alaih. Ini berarti dia tidak punya ilmu tentang tingkatan-tingkatan mahbub dan makruh sebagaimana adanya. Kalau misalnya dia tidak punya sama sekali, kalau di sini dikatakan tidak punya, ini lemah ilmunya. Pengetahuannya ada, tapi dia tidak mampu untuk menangkap itu. Mana? Ya, samalah kita katakan dengan jahil. Ya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, imma li dha'fin fin nafs, lemah jiwanya, tidak punya kemauan pendorong yang kuat. Wa ajzin fil qalbi, tidak mampu, ada ketidakmampuan dalam hatinya. Ya, ini dengan jiwanya yang lemah, terombang-ambing, kemudian hatinya pun juga tidak mampu untuk menangkap, memahami, ya, kokoh di dalam memilih mana yang lebih baik tadi. La yutawi'uhu li itharil aslah lahu, yang tidak mau menuruti dia untuk mendahulukan mana yang lebih baik. La yutawi'uhu, yaitu la yutawi'uhu ala itharil aslah lahu. Dalam naskah yang lain ada disebut di situ li itharil aslah li raf'i ilmihi bi annahu al-aslah. Ada itu antum? Ya. Nah, untuk mendahulukan yang aslah karena terangkatnya ilmunya bahwa itu adalah, artinya tidak ada dia punya ilmu tentang bahwa itu adalah perkara yang lebih bermaslahat. Ini hati itu tidak lagi punya pengetahuan tentang bahwa itu lebih bermaslahat bagi dia. Dan ini kembali ke awal-awal. Kenapa ini dan ini nanti juga diulas oleh beliau. Sebab dan pangkalnya adalah karena dosa. Dia tidak mampu lagi untuk menilai mana yang mahbub yang lebih aula untuk dia kedepankan, untuk dia kejar. Mana yang makruh yang lebih ringan untuk dia tempuh untuk menghindarkan makruh yang lebih berat. Di sini sebutkan, kalau yang di sini naskah yang lain, ma'a ilmihi bi annahu aslah. Hatinya tidak mau menuruti untuk mendahulukan mana yang bermaslahat, lebih bermaslahat, padahal tahu bahwa itu lebih bermaslahat. Nah, ini kan lain. Beda ya. Subhanallah. Ini beda cetakan, beda semua maknanya. Ala kulli hal, intinya seperti itu. Ya. Fa idza sahha idrakuhu, kalau daya tangkapnya, pemahamannya, pengetahuannya sahih, benar, wa qawiyat nafsuhu, dan jiwanya kuat, artinya orang itu mentalnya kuat, punya kemauan yang kuat, wa tasajja'al qalbu. Nah, dan hati pun berani
ala itharil mahbubil a'la wal makruhil adna, yakni mampu dan dia berani untuk mendahulukan mahbub yang lebih tinggi dan menempuh makruh yang lebih ringan, faqad wufiqa li asbabi sa'adah. Mereka yang mendapatkan keadaan seperti ini berarti dia diberi taufik untuk mendapatkan sebab-sebab kebahagiaan. Karena dia tahu. Kemudian setelah dia tahu, hatinya pun juga kuat dan jiwanya kuat untuk mendorong untuk mendapatkan yang lebih bermaslahat, yang lebih bermanfaat untuk dia. Jadi dorongan dari Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Itu betul-betul terwujud ketika hati itu betul-betul ada syaja'. Nah, punya syaja'ah, keberanian. Nah, tidak peduli dia, la yakhafuna laumata la'im. Tidak takut dengan celaan para pencela. Bahwa ini lebih dicintai oleh Allah, itu dia kejar. Ini perkara yang makruh tetapi lebih ringan. Untuk menghindari makruh yang lebih berat dia tempuh. Mau tidak mau. Tapi ketika itu berbenturan. Ya, di hadapannya ada sesuatu yang makruh. Yang dia harus mendapatkan yang terbaik. Nah, ada di hadapannya makruh. Ya, dua makruh. Nah, maka dia harus mendahulukan, yakni menempuh makruh yang lebih ringan, sesuatu yang tidak disukai tapi lebih ringan untuk menjauhi makruh yang lebih berat. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya quwwatul idrak dan syaja'atul qalbi. Qala faminan nas man yakunu sultanu syahwatihi aqwa min sultani aqlihi wa imanihi fayaqharul ghalibu ad-dha'if. Di antara manusia, di antara kita ada orang-orang yang kekuasaan syahwatnya lebih dominan daripada akal dan imannya. Kecenderungannya, rasa sukanya kepada ini keinginan-keinginan syahwat, perut, furuj. Ya, itu lebih dominan daripada kekuasaan akal dan imannya. Maka yang menang, yang berkuasa itu mengalahkan yang lemah. Berarti apa? Syahwatnya mengalahkan akal. Lalu bagaimana? Ya kalau apa yang muncul dari benaknya, yang muncul dari nafsunya, seleranya, rasa sukanya, itu langsung dia turuti. Karena akalnya tidak bermain lagi, tidak berfungsi, lemah. Karena diibaratkan, kenapa akal itu dibilang akal? Itu seperti tali, iqal. Seperti iqal itu kan mengikat imamah supaya tidak jatuh. Mengikat imamah supaya tidak jatuh. Nah, akal itu mengikat pemiliknya supaya tidak jatuh. Ya, tidak celaka. Nah, kalau akalnya tidak berfungsi dan dikalahkan oleh syahwatnya, bagaimana akhirnya? Qala wa minhum man yakunu sultanu imanihi wa aqlihi aqwa min sultani syahwatihi. Ada orang yang kekuasaan imannya dan akalnya lebih kuat daripada kekuasaan syahwatnya. Ada dorongan dari dalam dirinya, imannya menundukkan dia. Tahan tanganmu, tahan matamu, tahan lisanmu. Paham ini? Ya, seperti itu. Nah, istilah-istilahnya wazi'ul imannya lebih kuat. Nah, itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jalan yang lurus yang kita tempuh ini, ya, itu seperti sebuah jalan yang di kiri kanannya dinding tembok. Ada dua dinding tembok, kemudian yang ini sebagai lambang atau apa namanya, simbol hududullah. Nah, di dinding tembok itu ada lubang-lubang, celah-celah, ya, tertutup oleh kain, bukan tertutup oleh pintu besi, oleh kain. Ini lubang-lubang ini adalah maharimullah. Maharimullah. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Bayangkan kata Rasulullah SAW, dinding tembok itu, lubang-lubang ini tidak ditutup besi, kayu atau yang keras, tapi ditutup oleh kain. Artinya betapa mudahnya untuk kita jatuh ke dalam perkara yang haram. Ya. Dan di ujung jalan ada Al-Quran, kemudian ada iman yang menuntun seseorang, sehingga ketika dia mencoba untuk membuka, itu diingatkan oleh imannya. Ya, jangan kamu buka. Kalau kamu buka pasti kamu masuk. Jangan kamu buka. Kalau kamu buka pasti masuk. Jangan membuka.
Bukan jangan dilarang masuk, jangan membuka. Padahal itu tertutup. Karena kalau mau dibuka, pasti masuk. Baik. Qala, wa idza kana katsirun minal marda yahmihi tabibun amma yadurruh, fata'ba 'alaihi nafsuhu wa syahwatuhu illa tanawalahu wa yuqaddimu syahwatahu 'ala aqlihi wa tusammihi al-atibba' adimul mur'ah. Fahakadha aktsaru mardal qulub yu'athiruna ma yazidu mardahum liquwwati syahwatihim lahu. Simpel kan? Nah, perlambang semua artinya 6. Kiaskan dengan keadaan orang yang bernyanam antara orang yang berpenyakit hati dengan kemaksiatan segala macamnya, kekufuran, dengan orang yang berpenyakit fisik. Apa kata dokter tentang orang yang berpenyakit fisik ini tadi, yang punya tubuhnya sakit-sakitan, batuk, pilek, apalah, nah, cacar air ataupun yang lain lah. Nah, dia dijaga oleh seorang dokter dari hal-hal yang merugikan dia. Kamu jangan ini, jangan pantangan, ya. Kamu jangan makan ini, jangan minum ini. Kalau misalnya panas jangan begini, kalau dingin jangan seperti ini. Ya, apa misalnya yang apalagi ada lagi mungkin jangan tidur dalam ruangan ber-AC, jangan tidur dalam yang kipas anginnya, jangan di lantai, ya, jangan mandi maghrib, jangan mandi malam-malam. Ya. Banyak kan? Nah, ini upaya apa dokter untuk menjaga, melindungi si pasien. Tapi keinginan orang tersebut, syahwatnya, maknya, enggan menerima saran dokter tadi. Wah, masa saya dilarang makan es krim, makan ini, makan itu. Nah, dan dia kedepankan syahwatnya, keinginannya daripada akalnya. Akalnya mengatakan kamu harus sembuh, kan gitu. Tapi dia kalahkan keinginan yang lebih kuat, makan ini. Biarlah kata dokter aja kok. Ya, dilarang dia untuk makan misalnya yang berlemak karena kolesterolnya sudah tinggi, ya, jantungannya sudah seperti itu, akut dah. Nah, dia bilang seperti itu beratnya ngeyel, nantang dia. Ya, tetap dia ke depan. Ya, biarinlah. Ini dinamakan oleh para atibba adimul mur'ah. Orang enggak punya mur'ah. Ini enggak apa kata pasien kayak gitu. Nah, paham sendiri sudah. Pasien yang sudah tahu sakitnya seperti itu dilarang kamu jangan makan ini, jangan ini. Masih juga. Nah, apa kata dokter seperti itu? Nah, seperti itu juga orang yang berpenyakit hati. Nah, fahakadha aktsaru mardal qulub. Seperti itu juga mayoritas orang yang berpenyakit hati. Yu'athiru ma yazidu maradahum liquwwati syahwatihim lahu. Nah, mereka kedepankan apa yang menyebabkan bertambahnya penyakit itu karena kuatnya syahwat mereka kepada penyakit tersebut, kepada kecenderungan itu tadi. Nah, siapa yang dimaksud dengan tabib di sini untuk mardal qulub? Para ulama. Ya, alim rabbani. Mereka yang sebagai atibba, ahlul hadis. Mereka atibbaul qulub. Dokter-dokter hatinya manusia. Nah, kasih obat yang pahit untuk dia berhenti. Tidak mau. Kalau dia mau sembuh, apa buktinya? Salah satu contoh, qatilul mi'ah. Orang yang membunuh 100 jiwa. Sembuh dia. Sembuh. Datang kepada dokternya. Apakah saya punya ada tobat untuk saya? Saya sudah membunuh 100 orang. Siapa yang menghalangi kamu tobat? Tapi kamu harus tinggalkan kampungmu. Pergi kampung sana. Di sana orang-orang yang beribadah. Kamu pergi ke sana, ibadah sama mereka. Dia laksanakan. Selamat. Qala rahimahullah fa aslu syarri min dha'fil idrak. Pangkal kejahatan itu adalah karena lemahnya pengetahuan, lemahnya ilmu. Maksud di sini apa? Lemahnya ilmu agama, lemahnya iman. Wa dha'fin nafsi wa dana'atiha. Dan lemahnya jiwa dan rendahnya jiwa. Rendah kenapa? Dibiarkan dia menuruti keinginannya. Rendah dia. Nafsu itu mulia, kuat, dia ditahan dari keinginannya, dari hawanya, dari syahwatnya. Itu dia mulia. Kenapa? An-nafsu ammaratun bisu. Selalu mengajak kepada kejelekan. Selalu mengajak kepada yang salah. Selalu mengajak kepada yang salah. Maka kalau jiwa itu rendah, selalu ya sekitar yang keinginannya, cita-citanya yang rendah-rendah. Nah, ya jelek-jelek. Yang tidak bernilai. Wa aslul khairi min kamalil idrak. Pangkal kebaikan itu adalah dari kesempurnaan pengetahuan. Makin tinggi pengetahuannya, makin tinggi ilmunya, makin tinggi cita-citanya, tekadnya. Wa quwwatun nafsi wa syarafuha wa syaja'atuha. Kekuatan jiwa, kemuliaannya dan keberaniannya. Jiwa itu punya cita-cita yang tinggi, seleranya tinggi. Nah,
Fal hubbu wal iradatu aslu kulli fi'lin wa mabda'uhu. Ini jadi cinta dan iradah, keinginan-keinginan itu pangkal semua perbuatan dan bahkan mabda'uhu, awalnya. Wal bughdu wal karahatu aslu kulli tarkin wa mabda'uhu. Dan rasa benci, tidak suka itu pangkal dari semua upaya untuk meninggalkan dan awal dari upaya sikap meninggalkan segala sesuatu. Artinya dia meninggalkan sesuatu karena dorongan tidak suka kepada sesuatu tersebut. Nah, atau benci kepada sesuatu tersebut. Nah, adapun fi'il, nah, itu didorong oleh rasa cinta dan iradah. Makanya dalam ibadah itu al-mahabbah itu merupakan ra'sul ibadah. Di kepalanya diibaratkan yakni seekor burung. Nah, kalau kepala itu tidak ada, burung sama sekali tidak bisa terbang. Mati. Dalam ibadah, mahabbah itu adalah ra'sul ibadah. Kalau tidak ada rasa cinta, itu ibadah tidak bernilai. Tidak ada yang mendorong dia untuk ibadah, menggerakkannya. Nah, sehingga walaupun dia mungkin tapi bukan karena cinta, sia-sia. Nah, tidak ada keikhlasan, tidak ada harapan. Nah, qala rahimahullah, wa hatanil quwwatan, dua kekuatan ini fil qalbi aslu sa'adatil abdi wa syaqawatuhu. Nah, dua kekuatan ini, wal iradah wal bughd wal karahah, itu di dalam hati merupakan pangkal kebahagiaan dan pangkal kesengsaraan masing-masing. Mana yang lebih dominan maksudnya? Nah, wa wujudul fi'lil ikhtiyari, adanya upaya perbuatan yang sifatnya ikhtiar terlaksana, la yakunu illa biwujudi sababihi. Adanya tindakan, adanya aksi, itu tidak terjadi kecuali dengan adanya sebab. Minal hubb wal iradah, cinta dan keinginan. Keinginan apa misalnya? Cinta kepada yang dia untuk siapa dia beramal. Kemudian iradah, ada keinginan untuk apa dia beramal. Harapan dari yang ditujunya dengan amalan tersebut. Itu yang mendorong dia. Wa amma adamul fi'li fataratan yakunu li adami muqtadihi wa sababihi. Tidak adanya aksi, tidak adanya perbuatan, itu kadang-kadang karena tidak adanya tuntutan, tidak adanya sebab. Tidak ada yang mendorong dia untuk berharap. Mau mengharapkan apa? Tidak punya keinginan. Nah, terus, dia nggak ada artinya dan tidak pula ada sebab. Kenapa dia beramal itu? Karena cinta kepada yang dia tuju dengan perbuatan tersebut. Gambarannya, mungkin misal kita yang bekerja misalnya untuk anak, untuk keluarga, cari maisha misalnya. Adanya perbuatan-perbuatan ini kenapa? Ada tuntutan, ada keinginan di dalam hati kita. Ada sebab. Kenapa? Cinta kepada mereka. Karena sayang kepada mereka. Dan karena ingin menyenangkan mereka atau mengharapkan sesuatu dari mereka. Ini iradahnya. Nah, kepada Allah seperti itu. Seperti juga yang tentunya lebih utama. Yang diharapkan dari itu semua adalah yang di sisi Allah. Wala wa taratan yakunu liwujudil bughdi wal karahatil mani' minhu. Dan tidak adanya perbuatan itu bisa juga karena adanya kebencian dan ketidaksukaan yang menghalangi dia untuk beraksi, untuk berbuat. Benci sama, enggak senang sama, maka dia tidak melakukan apa yang tidak melakukan satu perbuatan. Misalnya apa mungkin? Ya mungkin menyalami. Tidak mau ngajak bicara. Itu diantara bentuk bughd dan karahatnya. Wala wa hada muta'alliqul amri wa hada muta'allaqul amri wan nahi. Inilah artinya muta'allaq itu karena inilah ditujukan perintah dan larangan. Baik. Wa huwa alladhi yusamma al-kaf. Wa huwa alladhi yusamma al-kaf. Maksudnya tark tadi. At-tark itu tadi al-kaf, jadi menahan. Tidak ada perbuatan, tidak ada aksi, tidak ada tindakan. Itu yang dinamakan al-kaf. Nah, wa huwa muta'allaqut thawab wal iqab. Dan juga merupakan kaitan dari pahala dan siksa. Ada tidaknya perbuatan tersebut bergantung ini menjadi gantungan bagi adanya pahala dan siksa. Wa bihadza yazulul istibah fi mas'alati tark. Dengan cara inilah hilangnya muskilah kesamaran tentang masalah at-tark. Bahwa at-tark itu
Ada sebabnya. Nah, hal huwa amrun wujudi am adami? Tark, apakah amrun wujudi, perintah yang sifatnya ada, konkret, bentuk nyata perbuatan, ataukah dia perintah tapi dalam bentuk wujud, tidak adanya perbuatan. Wa tahqiq annahu qisman. Yang benar, ini ada dua. Fatarkul mudhaf ila adami sabab al-muqtadi adami. Tark yang diidhafahkan kepada tidak adanya sebab yang mengharuskan, itu adami namanya. Arti betul-betul murni adami. Wal mudhaf ila sababil mani' min al-fi'li itu wujudi. Kalau yang diidhafahkan kepada sebab yang mencegah untuk berbuat, itu namanya wujudi. Mafhum? Nah, jadi kalau yang kalau misalnya sebabnya tidak ada sebab yang memang mengharuskan untuk dia berbuat, ya, tidak ada sebab yang mengharuskan dia berbuat, dia tidak melakukannya, itu sama sekali dia nggak berbuat. Misal apa? Nah, anak kecil misalnya, balita atau apa, dilarang, nah, dia tidak minum khamr. Paham ya? Kan nggak mungkin. Nggak ada ini sebab yang mengharuskan dia untuk itu, berbuat itu, meninggalkan itu. Paham ini? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada faktor-faktor yang mendukung dia untuk berbuat itu. Lain dengan kita yang balik. Nah, makanya kalau kita yang balik, ada sebab yang menghalangi kita untuk melakukannya. Ada dorongan. Paham ini? Ini nanti terkait dengan apakah orang yang seperti ini dapatkan pahala atau tidak. Ya, ada 4 golongan disebutkan oleh beliau. Jadi kalau orang itu sama sekali tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk bermaksiat, dia tidak berbuat maksiat, berarti kan Adam kan? Tidak ada kan? Dia tidak berbuat maksiat, maka orang yang seperti ini dia tidak mendapatkan pahala. Tidak dapatkan pahala. Lain dengan orang yang kita bayangkan, gambarkan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ada sebab. Ada sebab, faktornya banyak, pendukung yang mengharuskan, mendorong untuk berbuat, tapi beliau tidak berbuat. Paham ini? Ya, seperti itu. Yang diinginkan oleh beliau ini. Nah, jadi ketika ada sebab yang menghalangi dia untuk melakukan perbuatan itu namanya amal wujudi. Apa? Ada aksi dia. Apa aksinya? Dia berhenti. Dia menahan diri dari kemaksiatan tersebut. Paham? Nah, ketika tidak ada sebab yang mendorong dia untuk berbuat maksiat, nah, kemudian dia tidak berbuat maksiat, ini nggak ada. Ya, nah, mana yang lebih besar pahalanya? Yang ada dorongan, kemudian dia tinggalkan perbuatan tersebut, itu dia dapat pahala besar. Makin kuat dorongannya, makin dia tinggalkan, makin besar pahalanya. Mafhum ya? Wallahu a'lam. Sudah? Paham kan? Nah, ya kita cukupkan dulu untuk itu. Daripada pusing nanti. Tapi ini paham ya, insyaallah. Jadi itu intinya. Jadi bahwa ini ingin masuk juga ini pembahasan usul. Pembahasan usul fikih. Ya, ini kalam ini la ta'ila tahta. La ta'ila tahta. Artinya tidak ada gunanya juga. Tapi ini mau tidak mau, karena beliau ingin ma'ruf untuk membantah mereka yang bahwa namanya meninggalkan perbuatan itu adami. Jadi orang yang meninggalkan satu kejahatan atau kejelekan itu nggak dapat pahala. Ya, nggak ada bernilai. Apalagi kalau nggak ya diulas oleh beliau. Ya, diulas oleh beliau. Jadi kalau semakin ya, jadi namanya tark itu bukan maka dibedakan oleh beliau. Tark kalau diidhafahkan, kalau ada sebabnya yang membuat orang itu terhalang meninggalkan perbuatan tersebut, itu berarti ya adalah amrun wujudi. Ya, amrun wujudi artinya perintah yang ada dia lakukan, aksinya ada. Apa aksinya? Dia meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada sebab yang mengharuskan, nggak terbayang dalam pikiran untuk bermaksiat, tidak ada terlintas dari dalam hatinya untuk keinginan untuk berbuat dosa, dan dia tidak melakukan dosa, tidak mencuri, ya ini adami, murni adami, makanya dikatakan dia sama sekali tidak berbuat. Nah dari sini berangkat ada nanti dibahas oleh beliau 4 hal, ya. Nah ada yang seperti tadi yang sama sekali tidak ada sebab faktor pendorong untuk dia berbuat dosa dan dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang seperti ini tidak ada pahala. Yang kedua, dia ada dorongan kuat, sebab-sebab yang mengharuskan dia melakukan perbuatan itu, mendorong dia untuk melakukan perbuatan itu, tapi tidak dia lakukan, ini pahalanya besar. Kemudian yang ketiga, dia punya niatnya dorongan dan dia berupaya untuk melakukannya, tapi tidak kesampaian. Dosanya dengan dosa orang yang
ingin melakukan apa? Dengan yang apa? Kalau misalnya itu terjadi, dia dapat dosa. Walaupun dia tidak kesampaian melakukannya. Nah, misalnya seperti dalam hadis Jabir kemarin, ada orang yang diberi harta, dia gunakan untuk foya-foya, kemudian ada orang yang melihat, seandainya aku punya harta seperti si fulan, aku akan buat seperti dia juga. Ini dia nggak kesampaian, kan? Ya kan? Tapi dia dapat dosa sama seperti orang yang foya-foya ini. Paham kan? Nah, seperti itu. Nah, yang keempatnya, sudah berusaha, sudah bertekad, tapi gagal. Ya, nah ini juga berhasil atau gagal, dia mendapatkan dosa seperti orang yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah, idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim berhadapan dengan pedangnya, mau bunuh-bunuhan, dua-duanya di neraka. Yang mati, yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Loh, kenapa yang kalau terbunuh jelas ya Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka, tapi kok yang terbunuh kena juga? Ya, karena dia itu enggak kesampaian, didahului oleh temannya. Maklum ini? Nah, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada masalah lain.